Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah pada pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Allah ya. Pada kesempatan kali ini, Ustadzah Lulu dan Ustadzah Lala akan menjelaskan materi mengenai ASEAN. Apakah kalian sudah tahu apa itu ASEAN? Nah, untuk yang pertama, Ustadzah akan mengenalkan lambang ASEAN. Ini adalah lambang ASEAN, yang mana setiap warna dan bentuknya mengandung arti. Warna biru artinya perdamaian dan stabilitas, warna putih artinya kesucian, warna merah artinya semangat dan kedinamisan, warna kuning artinya kemakmuran. 10 tangkai padi merupakan cita-cita pelopor pembentuk ASEAN di Asia Tenggara, yaitu bersatu dan bersahabat. Bentuk lingkaran artinya kesatuan. Arti kata ASEAN yaitu Association of Southeast Asian Nations, yang artinya perhimpunan bangsa-bangsa di Asia Tenggara. Semboyan ASEAN yaitu One Vision, One Community, One Identity. Artinya satu visi, satu komunitas, satu identitas. Prinsip ASEAN. Prinsip ASEAN yang pertama yaitu menghormati dan menghargai kemerdekaan, kedaulatan, persamaan, integritas wilayah nasional, dan identitas nasional yang dimiliki seluruh anggota negara ASEAN. Prinsip ASEAN yang kedua yaitu setiap anggota negara ASEAN memiliki hak untuk memimpin yang bebas dari subversif atau campur tangan oleh pihak luar. Prinsip yang ketiga, tidak ikut campuri urusan dalam negeri pada sesama anggota negara ASEAN. Prinsip yang keempat, yaitu menerapkan suatu penyelesaian mengenai perbedaan atau perdebatan dengan cara yang damai. Prinsip yang kelima, menolak menggunakan kekuatan senjata militer yang mematikan. Yang keenam, memiliki kerjasama yang efektif antar sesama anggota negara ASEAN. Mengenal kawasan ASEAN. Letak Asia Tenggara secara geografis terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta antara benua Asia dan benua Australia. 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 92 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Batas wilayah Asia Tenggara. Sebelah utara daratan Cina, sebelah timur Samudra Pasifik, Indonesia, Papua Nugini, sebelah selatan Indonesia dan Samudra Hindia, sebelah barat India dan Samudra Hindia. Secara geografis, Asia Tenggara dikelompokkan menjadi dua. Kelompok yang pertama, daratan yang membentuk semenanjung dan kepulauan, yaitu Myanmar, Kamboja, Laos, Thailand, Malaysia Barat, dan Vietnam. Kelompok yang kedua adalah kepulauan, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, dan Malaysia Timur. Letak Asia Tenggara secara geologis berada di wilayah lempeng-lempeng tektonik yang aktif, sehingga sering terjadi gempa. Bentang alam Asia Tenggara. Dataran rendah, yaitu dataran yang subur dan banyak aliran sungai, terdapat di Indonesia, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Dataran tinggi, misal di Indonesia, Bukit Barisan, dataran tinggi Dieng, di Laos, dataran tinggi Provence, Thailand, dataran tinggi Korat, di Vietnam, dataran tinggi Tonkin. Selanjutnya yaitu pegunungan. Contohnya di sepanjang jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. ASEAN didirikan pada saat 5 menteri yang menandatangani Deklarasi Bangkok, yaitu tanggal 8 Agustus 1967 di kota Bangkok. Yang pertama adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Narcisco Ramos dari Filipina,
Thanatkoman dari Thailand, dan S. Rajaratman dari Singapura. Sekarang Ustadzah Lala akan melanjutkan tentang karakteristik negara-negara di ASEAN. Negara yang pertama yaitu Indonesia, negara kita tercinta, dengan luas wilayah sekitar 1.904 km persegi, menjadikan Indonesia negara yang kaya dengan kebudayaannya, adat istiadatnya, dan lain-lain. Selain itu, potensi wisatanya pun juga tidak kalah menarik, sehingga menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Nah, selain itu juga banyak sekali potensi tambang yang ada di Indonesia. Negara berikutnya adalah Malaysia dengan ibu kota yaitu Kuala Lumpur. Di Malaysia terdapat patung Dewa Murungga dengan ukuran 42,7 meter yang sangat terkenal. Di Malaysia, 3 kaum utamanya yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Nah, dari segi potensi ekonominya seperti di Indonesia, yakni pertanian dan lain-lain. Negara selanjutnya yaitu Singapura dengan luas wilayah sekitar 721 km persegi. Nah, di Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion, patung berkepala singa dan berbadan ikan. Masyarakat Singapura lebih suka dengan berjalan kaki kemanapun. Selain itu, Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Negara berikutnya yaitu Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Di Thailand juga terdapat cerita nasional yaitu Ramakin. Nah, apakah kalian tahu Thai tea adalah minuman dari Thailand loh? Selanjutnya yaitu negara Filipina. Di negara Filipina terdapat 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina. Nah, di Filipina juga terdapat tarian tinikling, seperti permainan langku alu di Indonesia ya. Anggota ASEAN berikutnya yaitu Brunei Darussalam dengan mayoritas penduduknya yaitu orang Melayu. Penduduk Brunei Darussalam tidak pernah berjabat tangan dengan lawan jenis. Masya Allah. Dan di Brunei juga terdapat kampung air yaitu adalah desa terapung. Anggota ASEAN berikutnya yaitu Vietnam. Di Vietnam terdapat baju khas yaitu disebut Áo Dai. Nah, masyarakat Vietnam juga memiliki kebiasaan yaitu gemar duduk di dingklik. Dingklik yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk ngobrol, berdiskusi, dan lain-lainnya. Negara berikutnya yaitu Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Nah, di negara Laos juga memiliki permainan tradisional yang disebut katau atau kita bisa menyebutnya dengan sepak takraw. Berikutnya yaitu Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Nah, pakaian tradisionalnya yaitu longyi, mirip sarung ya. Anggota ASEAN yang terakhir yaitu negara Kamboja. Banyak candi di Kamboja yang terbuat dari batu. Tak hanya itu, Kamboja juga memiliki tari Apsara yang lahir pada 2000 tahun yang lalu. Makanan cha yaitu makanan yang terkenal di Kamboja yang berarti tumisan. Baik, solih-solihah, sekarang ayo kita lakukan. Yang pertama, agar kalian lebih memahami materi ASEAN kali ini, bacalah materi ASEAN yang ada di buku tematik kalian halaman yang sudah tercantum. Yang kedua, buatlah catatan semenarik mungkin tentang ASEAN, bisa dibuat mind mapping dan lain-lain. Yang ketiga, jangan lupa mengerjakan penugasan yang ada di handout di buku catatan tematik kalian ya. Demikian materi yang bisa Ustadzah Lala dan Ustadzah Lulu sampaikan. Semoga kalian tetap semangat belajar dan semangat menjaga kesehatan. Ustadzah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat My Kidol, Soli Soliha kelas 6.